Selamat datang di sesi keempat, di mana sesi yang keempat ini saya akan menjelaskan dengan teori produksi, adapun pembahasannya yaitu konsep produksi, produksi dan biaya jangka pendek, dan biaya jangka panjang. Nah, ini kita bisa tahu konsep produksi, di mana fungsi produksi, hubungan fisik atau hubungan teknis antara jumlah faktor-faktor produksi dengan jumlah produksi yang dihasilkan per satuan waktu. Dengan fungsi Y sama dengan F kurung X1, X2, selanjutnya sampai Xn. Nah, ini kalian bisa pelajari di mana Y adalah produk yang dihasilkan dan X adalah faktor-faktor yang produksi yang dipakai. Macam-macam bentuk kenaikan hasil di mana hubungan kuantitatif adanya kenaikan hasil tetap konstan return, terus kenaikan hasil bertambah increasing return, dan kenaikan hasil berkurang dan decreasing return. Di mana kenaikan hasil tetap adapun faktor produksi X 1, 2, 3, 4, terus penambahan faktor satuannya 1, terus produksinya Y 10 sampai 40, dan penambahan produk 10 semuanya. Oke. Dari beberapa soal yang di atas saya menggambarkan kurva, di mana kurva ini bisa kalian ketahui di mana Y sama dengan F kurung X. Nah, di mana hasil kenaikannya tetap. Terus kenaikan hasil bertambah di mana penambahan produk satuannya yaitu 10 dari 15, 20, serta 25. Itu kenaikannya terus bertambah. Dan kenaikan hasil berkurang di mana 8, 6, 4. Nah, di mana hasilnya ini terus menurun dari kurva yang akan digambarkan ini. Terus kombinasi dari kenaikan hasil bertambah dan kenaikan hasil berkurang, kita bisa tahu bahwasanya dari B, C, nah itu kalian mengetahui produk Y serta penambahan produk dengan penambahan faktor produksinya. Dari hubungan antar produk total, produk rata-rata, dan produk marginal, nah, kalian bisa mengetahui di mana faktor produksi secara umum digambarkan. Yang pertama kurva produk total, produk rata-rata, serta produk marginal. Hubungan antara produk total, rata-rata, dan produk marginal dengan nilai dari kurva yang ditentukan, maka terjadinya hubungan produk total, rata-rata, serta marginal, kita bisa tahu dari kurva tersebut. Elastisitas produk dan daerah produksi, di mana elastisitas produksi adalah rasio berhubungan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai. Dengan E produksi sama dengan D Y per Y per dx per x. Nah, di mana semua itu menjadikan PM per PR, di mana produk marginal per produk rata-rata. Misalkan fungsi ini contoh soal aja. Misalkan fungsi produksi perusahaan adalah Y sama dengan 98X setengah. Kalau harga satuan faktor yang diproduksi Rp2.000, serta satuan produk itu harga satuannya Rp100. Tentukanlah tingkat produksi optimum dari proses yang di atas tersebut. Dari contoh soal itu. Dengan pencapaian tingkat produksi optimum, kita bisa tahu nilai produksi faktor marginal yang harus sama dengan harga satuan faktor tersebut. Dan mana nilai produk marginalnya HY DY per DX sama dengan 493,5 X min setengah kurung 100 sama dengan 2000. Nah, ini X-nya dapatnya 609. Jadi hasilnya mendapatkan keuntungan maksimum pengusaha itu harus dipergunakan 609 satuan faktor produksi. Untuk biaya produksi dalam jangka pendek bisa tahu bahwasanya TC, TFC plus TVC. Kalau TFC di mana pelusuran biaya, terus juga TVC di mana variabel
biaya keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh faktor produksi. Terus biaya rata-rata marginal, rumusnya biaya rata-rata atau AFC sama dengan TFC per Q. Kalau AVC, TVC per Q. Nah, ini kalian bisa mempelajari bagaimana yang perekonomian atau yang jangka pendek, produksi jangka pendek. Di mana produksi jangka panjang? Nah, jangka panjang ini AC. BC, ini AC kurva biaya total rata-rata jangka panjang. Terus yang pertama ini biaya kemungkinan kapasitas pabrik, di mana adanya tingkat produksi yang ingin dicapai, sifat yang dari pilihan kapasitas pabrik yang tersedia, adanya biaya produksi, serta jumlah produksi yang dihasilkan. Itu kita bisa tahu di mana kurva LRAC didefinisikan sebagai kurva yang menunjukkan biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat selalu mengubah kapasitas produksinya. Biaya produksi jangka panjang LTC sama dengan LVC, biaya marginal MNC sama dengan A delta LTC per delta Q, terus biaya rata-rata LRAC sama dengan LTC per Q. Cara meminimumkan biaya di mana tingkat produksi yang dicapai, sifat dari pemilihan kapasitas pabrik yang tersedia. Skala ekonomi yang tidak ekonomi, skala ekonomi yang spesialisasi faktor-faktor produksi, serta pengurangan harga bahan mentah dan kebutuhan produksi lainnya. Memungkinkan produk sampingan yang diproduksi mendorong perkembangan usaha lain. Skala tidak ekonomi, kegiatan produksi suatu perusahaan dikatakan mencapai skala tidak ekonomi, di mana produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin tinggi. Beberapa bentuk kurva LRAC yaitu di mana LRACI, yang LRAC yang pertama, kedua, sampai ketiga. Ini menjadikan perbedaan dari kurva tersebut. Oke, terima kasih dari sesi keempat ini. Silakan kalian pelajari lebih lanjut dari modul-modul dengan latihan-latihan soal supaya kalian bisa tahu bagaimana cara menyelesaikan soal-soal dari produksi jangka pendek dan jangka panjang dan serta menggambarkan kurva tersebut. Oke, terima kasih.